dan Pengolahan Irigasi atau RP2I merupakan instrumen perencanaan yang disiapkan oleh kabupaten, provinsi, balai besar wilayah sungai, balai wilayah sungai yang berisi program 5 tahunan untuk pelaksanaan penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani. Program ini adalah mempunyai tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten yang bersangkutan dan untuk mewujudkan keberlanjutan dari sistem irigasi. Dasar hukum penyusunan RP2I adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan beberapa peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan pengembangan pengelolaan dan sistem irigasi partisipatif. Kedudukan RP2I dalam kebijakan pembangunan daerah berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi pemerintah hingga pemerintah daerah terkait dengan program pengelolaan dan pengembangan irigasi yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang irigasi yang berlaku. Melalui RP2I dapat dilakukan sinkronisasi program-program yang direncanakan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membidangi irigasi sehingga tepat sasaran dan dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan program masing-masing kewenangan mengacu pada dokumen RP2I yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kedua, keberlanjutan sistem irigasi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani pemakai air. Prinsip penyelenggaraan dan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi adalah: yang pertama, berlaku untuk semua daerah irigasi kewenangan. Yang kedua, berlaku untuk 5 tahun. Yang ketiga, memerlukan koordinasi lintas kewenangan daerah irigasi. Yang keempat, memerlukan dorongan peran serta perkumpulan petani pemakai air termasuk keterlibatan petani perempuan. Yang kelima, perencanaan yang responsif gender. Yang keenam, mengoptimalisasikan koordinasi. Dan yang ketujuh adalah untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Stakeholders yang terkait penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi adalah merupakan instansi pemerintah yang membidangi irigasi yang terdiri dari Dinas PU, Bapeda, Dinas Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, termasuk mewujudkan keterlibatan perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, induk perkumpulan petani pemakai air, yang pada keseluruhannya dokumen draft RP2I akhirnya disahkan oleh Komisi Irigasi. Tahapan penyusunan RP2I dilakukan melalui proses yang pertama, persiapan, yang diikuti dengan kegiatan pembentukan tim penyusunan RP2I dan penentuan daerah irigasi. Yang kedua adalah tahapan pengumpulan data dan analisa data yang merupakan proses pengumpulan data, kajian kebijakan nasional dan daerah, ringkasan kajian kebijakan nasional dan daerah, termasuk seleksi daerah irigasi. Kemudian yang ketiga, memasuki proses konsultasi publik yang merupakan proses penjaringan identifikasi masalah secara partisipatif termasuk merangkum hasil konsultasi publik. Kemudian yang keempat, penyusunan draft RP2I yang kemudian akan diikuti pembahasan dan pengesahan dokumen RP2I yang merupakan dasar dari pelaksanaan RP2I. Penyusunan draft RP2I diikuti dengan proses pengisian formulir RP2I dan termasuk penyusunan draft dokumen RP2I. Mekanisme legalisasi dokumen RP2I untuk RP2I daerah irigasi kewenangan pusat. Yang pertama, dokumen RP2I disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai, kemudian ditandatangani oleh Kepala BPWS atau Balai Wilayah Sungai. Sedangkan untuk RP2I daerah irigasi kewenangan provinsi, dokumen RP2I disusun oleh Dinas PUSDA Provinsi, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas PUSDA Provinsi. Untuk RP2I daerah irigasi kewenangan kabupaten, dokumen RP2I disusun oleh Dinas PUSDA Kabupaten, selanjutnya dikumpulkan oleh Bapeda Kabupaten untuk dimintakan pengesahan atau tanda tangan oleh Bupati. Kemudian Bapeda Kabupaten mengumpulkan dokumen RP2I kewenangan pusat, RP2I kewenangan provinsi, lalu digabungkan dengan dokumen RP2I kabupaten. Dari ketiga dokumen tersebut menjadi lampiran atas surat Bupati yang memberikan keterangan terdapat 3 dokumen RP2I di wilayah kabupaten. Selanjutnya, Bupati akan menandatangani surat tersebut. Rekomendasi bagi daerah. Yang pertama, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun dan mengimplementasikan RP2I sebagai upaya sinkronisasi pengelolaan irigasi dan pertanian. Yang kedua, program dan kegiatan terkait implementasi RP2I diharapkan menjadi komitmen bersama baik kepala daerah maupun DPRD. Yang ketiga, terkait pendanaan kegiatan
Berbagai skema telah disiapkan pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus dan dana hibah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan skema pembiayaan tersebut dengan optimal.